Here means fetching and biting for hours on end. Teeth. There was very little that Sunny didn't. Apa yang Anda harapkan kalau anak kalian punya kemampuan kayak gini? Kagum? Kalau saya sih lebih ke khawatir ini anak ikut debus kayaknya. Tapi di balik keunikan Sunny yang punya hobi menggigit, Sunny adalah seorang anak cerdas. Ia bisa berkomunikasi dengan dua kakaknya dengan sangat baik. Ya, walaupun pakai bahasa yang hanya dimengerti oleh 3 bersaudara ini. Kakaknya yang nomor 1 bernama Violet Baudelaire. Baudelaire ya kayaknya itu. Seorang penemu berumur 14 tahun yang digadang-gadang jadi anak terhebat di dunia. Dan Violet selalu melakukan penemuan saat rambutnya diikat pita. Violet selalu bisa menemukan segala sesuatunya menggunakan barang bekas. Dan tidak ada orang lain yang lebih pantas mencoba penemuannya selain Klaus Baudelaire, si anak tengah yang suka membaca. Orang tua mereka adalah seorang sultan kaya raya yang punya hobi membaca. Dan mereka memiliki perpustakaan besar di dalam rumahnya. Seluruh koleksi buku di sana sudah Klaus baca semua. Tidak hanya dibaca, tapi Klaus nyaris memahami dan menghafal semua isinya. Namun semua rasa bahagia yang anak-anak ini rasakan seketika hilang saat Tuan Po yang merupakan pengacara keluarganya tiba-tiba datang dan bilang kalau rumah mereka kebakaran beserta orang tua mereka di dalamnya. Hanya kesedihan yang terpancar dari wajah Violet maupun Klaus. Tak pernah ada yang tahu dari mana asal kebakaran ini terjadi. Polisi hanya bisa memastikan kalau api berasal dari pembiasan cahaya yang asalnya jauh dari sini. Dan dalam beberapa saat, bias cahaya itu meluluh lantahkan rumah keluarga Baudelaire. Sekaligus orang tua Sunny, Violet, dan Klaus di dalamnya. Mereka mulai mengais sisa-sisa barang yang ada di dalam rumah, mengambil kembali penemuan yang sebelumnya Violet lakukan. Tapi dari sekian banyak hal mencurigakan dari kejadian ini, Klaus juga mulai menemukan misteri lain. Ia melihat sebuah teropong milik mendiang ayahnya. Teropong yang tak pernah tahu digunakan untuk apa dan kapan ayahnya menggunakannya. Tapi segala keanehan ini tak dapat menutupi kesedihan Klaus yang mulai hari ini akan menjadi anak yatim piatu bersama kakak dan adiknya. Sebagai pengacara keluarga, Tuan Po tentu mengikuti surat wasiat peninggalan Baudelaire. Surat yang isinya akan menitipkan Violet, Klaus, dan Sunny ke rumah Olaf yang merupakan sepupu mereka. Dan rumahnya berjarak 39 blok dari rumah keluarga Baudelaire. Sementara untuk harta warisannya, Tuan Po akan terus menjaganya hingga Violet berumur 18 tahun. Walau Violet dan Klaus ragu ke sana, tapi Tuan Po harus tetap menjalankan perintah yang sudah tertulis dalam surat wasiat peninggalan Baudelaire. I am your beloved Count Olaf. And welcome. Selain tato di kakinya yang aneh, perilaku Olaf pun juga begitu. Tidak seperti layaknya sepupu, Olaf justru menuliskan nama Violet dan Klaus di tangannya agar tidak lupa dengan nama keduanya. Olaf juga bahkan tidak tahu ada Sunny dalam rangkaian keluarga Baudelaire dan justru menyebut Sunny dengan I don't speak monkey. Sunny's our sister. Di depan Tuan Po, Olaf berlagak seolah akan merawat para anak yatim piatu ini dengan baik dan benar. Namun setelah Tuan Po pergi, yang terjadi justru sebaliknya. Beragam tugas-tugas tak masuk akal mulai diberikan Olaf pada ketiga anak yatim piatu ini. Mereka diperlakukan layaknya seorang pesuruh yang tak dibayar sepeser pun. Karena niat Olaf sebenarnya hanya satu, mengambil seluruh warisan milik keluarga Baudelaire. Tempat kotor dan kumuh adalah pemandangan yang harus dirasakan oleh ketiganya saat di rumah ini. Termasuk kamar yang akan jadi tempat mereka tinggal. And this is where you'll sleep, time permitting. This, but first impressions are often entirely wrong. Segala rasa kesal yang anak-anak ini rasakan semakin menjadi-jadi saat Olaf tiba-tiba datang bersama rombongan aktingnya. Iya, Olaf adalah seorang aktor dan kerap berlatih bersama di rumahnya. Olaf juga minta anak-anak ini menyiapkan makan malam yang harus siap hanya dalam waktu 30 menit saja. Selain waktunya yang mepet, masalah terbesar mereka adalah bahan makanan. Hanya sarang laba-laba dan serangga mati saja yang tersisa di dapur Olaf.
Hingga akhirnya Violet menemukan sebuah pasta yang sudah berdebu. Yang mau tak mau, Violet harus tetap memasaknya. Well, Bukannya menerima dengan senang hati, Olaf justru menghardik keduanya. Karena dalam hidangan yang mereka sajikan tidak ada daging sapi panggang kesukaan Olaf dan teman-temannya. Olaf juga mulai bertindak kasar pada Sunny. Dan itu membuat kedua kakaknya tak senang. Klaus selalu bilang, "Kau takkan pernah mendapatkan warisan ayah, bahkan saat Violet sudah berumur 18 tahun. Kau tetap tidak akan mendapatkannya." Olaf marah mendengar itu, lalu mengurung mereka bertiga kembali ke kamarnya. I'm very disappointed in you children. Klaus mulai merasa emosi dan tak tahan lagi di sini. Ia ingin mencoba kabur dan kembali ke rumahnya. Violet coba menahan emosi adiknya yang meluap-luap. Ia juga mengingatkan kalau kini mereka tak punya pilihan lain selain terus ada di sini. Ia juga mengingatkan kalau kini mereka tak punya pilihan lain selain terus ada di sini dan menuruti apapun kata Olaf hingga Violet berumur 18 tahun. Dan sebagai seorang kakak pertama, Violet akhirnya mengikat rambutnya lagi dan mulai membahagiakan adik-adiknya dengan cara yang sederhana. Sebuah bayangan yang seolah ayah dan ibunya masih di sana dan tak pernah meninggalkan mereka. Sayangnya, kuasa Olaf pada mereka kian menjadi-jadi saat ia mendapat hak asuh ketiga anak yatim piatu ini secara resmi. Saat di jalan, Olaf tiba-tiba berhenti. Ia seakan-akan ingin membelikan makanan, padahal bukan itu tujuannya. Klaus tahu ada yang tidak beres di sini. Violet lalu tak sengaja menemukan sebuah lembaran kertas yang menunjukkan sebuah jadwal. Iya, mereka diberhentikan tepat di rel kereta pada jam yang sudah tertera di jadwal yang dibuat Olaf. Tak lama kemudian, getaran tanda kereta akan datang semakin terasa. Klaus dan Violet terus mencari cara untuk bisa keluar dari sana. Namun tombol yang mereka pencet di sana tidak menunjukkan satupun cara untuk keluar. Kereta nampak semakin dekat, dan Violet harus mencari cara untuk bisa selamat. Berkat bantuan dari Klaus yang senang membaca, akhirnya ia memiliki sebuah rencana untuk merubah jalur keretanya dan menyelamatkan nyawa mereka. always something. Sunny? Quick, go back in. Violet, I got it. Kebetulan Tuan Bo juga sedang melewati jalur yang sama. Olaf yang panik pun segera buka pintu mobilnya dan membiarkan anak-anak ini untuk keluar. Olaf tentu saja kaget saat tahu Sunny yang tiba-tiba berada di balik kemudi mobil Olaf. Olaf lalu dianggap sebagai orang tua asuh yang lalai. Jadi Tuan Bo berniat untuk membawa anak-anak ini ke wali yang sudah diwasiatkan keluarga Bo di Laure sebelumnya. Namun sebelum dibawa pergi, Olaf berpesan pada anak-anak yatim piatu ini. Tak peduli kemanapun mereka pergi, tak peduli apapun yang mereka lakukan, Olaf akan terus mengejarnya. Dan wali asuh kedua dalam surat wasiat sang ayah adalah Monty, seorang pecinta reptil yang memelihara puluhan jenis reptil dari seluruh dunia. Salah satu koleksi paling berbahayanya adalah ular viper paling mematikan yang Monty temukan di Tanzania. Sebenarnya ia tidak berbahaya. Gelar mematikan yang Monty berikan hanyalah sebuah trik untuk menipu peneliti lain yang salah kaprah dengan viper jenis ini. Mungkin ia tidak seaneh Olaf, tapi rencana Monty untuk bawa ketiganya ke Peru dan melakukan penelitian di sana cukup membuat mereka menaruh curiga pada Monty. Namun rasa curiga itu seketika berubah menjadi penasaran saat Klaus melihat kalau Monty memiliki sebuah teropong yang sama persis dengan yang ada di rumahnya. Klaus lalu bertanya tentang teropong itu pada Monty. Sayangnya, Monty enggan menjawabnya dan memilih untuk menceritakannya nanti di Peru.
Rasa curiga yang tadi dirasakan kini berubah menjadi rasa nyaman. Monty mulai menyanyikan lagu-lagu yang dulu juga dinyanyikan oleh orang tuanya semasa Violet dan Klaus masih kecil. Baru saja mereka mulai merasakan bahagia dan nyaman, tiba-tiba rumah Monty kedatangan seorang tamu bernama Stefano. Dan persis seperti yang kalian duga, Stefano adalah Olaf yang sedang menyamar untuk menemani Monty penelitian di Peru. Asisten Monty sudah disekap oleh Olaf. Jadi orang yang bisa menemaninya besok ke Peru tentu hanyalah Olaf. Violet dan Sunny coba meyakinkan Monty untuk tidak percaya pada Olaf. Sayangnya cara itu tidak berhasil dan terus membiarkan Olaf untuk masuk ke dalam rumahnya. Stefano alias Olaf terus membual di depan Monty tentang pengalamannya di bidang reptil dan penelitian. Violet tentu tidak akan tinggal diam. Setelah melihat Klaus mengambil ular Monty, ia kembali mengikat rambutnya dan menunjukkan kejeniusannya sekali lagi. From my understanding, Peru is a wonderful guardianship laws. Relaxed guardianship laws. Monty berhasil menangkap sinyal yang Violet berikan padanya. Ia lalu mengetes kemampuan Stefano untuk mengeluarkan bisa ular miliknya. Kemampuan Olaf sudah pasti tidak sejauh itu dan membuatnya ketahuan dari segala kebohongannya. Sayangnya, kecurigaan Monty bukan karena itu pada Olaf. Tapi ia kira kalau Stefano adalah mata-mata dari kompetitornya dalam urusan penelitian. Olaf yang tahu kecurigaan Monty salah sasaran sudah pasti langsung kembali untuk melanjutkan misinya untuk mendapat harta warisan dari keluarga Baudelaire. Such a pretty girl. You are. Oh, yes, you are. Pagi harinya, Klaus dan Violet terus memanggil-manggil nama Monty. Sayangnya tak satu pun jawaban ia dengar. Hingga akhirnya mereka sadar kalau Monty sudah tiada dan pergi dengan penuh misteri. Menurut Stefano, Monty kehilangan nyawa karena bisa dari viper yang Monty temukan di Tanzania. Hal itu tak bisa diperiksa lebih lanjut oleh polisi karena ularnya sudah tidak ada di sana. Sementara itu, Olaf juga mengirim teman sesama aktornya dan berperan sebagai dokter untuk bilang kalau luka yang Monty derita adalah luka dari bisa ular. Klaus sempat ingat dengan tato bentuk mata yang ada di kaki Olaf. Namun sekali lagi, Olaf adalah seorang aktor yang tentu sudah menghilangkannya tidak tersisa. Cara-cara itu berhasil mengacaukan investigasi yang dilakukan oleh kepolisian dan membuat langkah Stefano untuk membawa anak yatim piatu ini ke Peru semakin mulus. Beruntungnya masih ada Sunny di sana yang siap membantu dengan caranya sendiri. This was such a good character. Tuan Po segera membawa anak-anak untuk diantar ke wali asuh berikutnya. Sembari bilang kalau polisi akan terus mengejar Stefano karena telah menghabisi Monty. Dan tempat yang Tuan Po tuju ini cukup terpencil. Tidak hanya terpencil, tapi rumah Bibi Josephine juga berada di pinggir tebing yang sangatlah berbahaya untuk ditinggali. Tindak tanduk Josephine seakan ketakutan menyambut datangnya Violet dan adik-adiknya. Namun Josephine tetap menyambut mereka dengan sangat baik dan mengajaknya untuk segera masuk ke dalam. Sembari memberi makan kepada Violet, Josephine ingin mencoba lebih akrab kepada keponakannya. Tapi entah karena apa, Josephine selalu dipenuhi dengan ketakutan dan trauma-trauma yang Violet ataupun Klaus tidak tahu apa alasannya. Demi mengalihkan ketakutannya, Josephine coba menunjukkan foto-fotonya di masa lalu. Termasuk menceritakan kalau hobinya adalah memperhatikan tata bahasa. Dalam album foto itu, perhatian Violet tertuju pada foto Paman Ike, suami Bibi Josephine. Tapi Klaus jauh lebih tertarik pada foto ayahnya, Paman Ike dan Monty, yang semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki satu teropong yang sama. Josephine tampak ketakutan saat Klaus menanyakan foto itu. Klaus juga bertanya apakah mendiang Paman Ike juga jadi korban dalam kebakaran. Josephine masih saja enggan menjawab, lalu menunjukkan sesuatu pada ponakannya. Disinilah Josephine baru mau bercerita kalau mendiang suaminya pergi selamanya bukan karena kebakaran, tapi karena menjadi korban lintah yang ada di danau di belakang rumahnya. Lintah di danau ini memiliki gigi 6 deret yang sangat berbahaya dan mematikan.
Oleh karena itulah suaminya menjadi korban dari keganasan mereka. Tepatnya di dekat gua Courdelette dekat sana. Namun dari semua cerita Josephine, Klaus justru lebih tertarik pada ruangan gelap di sudut rumah bibinya. That area is private. That was Ike's room. Sebagai keponakan yang baik, Violet coba menyarankan bibinya untuk menjual rumah ini saja, agar tidak selalu bersedih ketika mengingat mendiang suaminya. Namun Josephine tak bisa melakukannya. Ia memiliki sebuah trauma yang kurang masuk akal. Iya, dan itu adalah Josephine selalu saja trauma ketika bertemu dengan maklar. Klaus coba menghapus trauma yang bibinya miliki dengan mengajaknya keluar. Namun keputusan itu justru menjadi sebuah kesalahan besar. Karena Olaf ternyata sudah ada di sana dan menyamar menjadi seorang yang menyukai tata bahasa dengan nama Kapten Sam. Dan cara itu berhasil memikat hati Josephine. Klaus tak terima kalau sampai Olaf mengganggu bibinya. Dan ia ingin membuktikan kalau Kapten Sam adalah Olaf yang selalu mengganggunya. Olaf ternyata sudah merencanakannya dengan sempurna. Ia membuat kaki palsu yang membuatnya tak bisa melihat tato mata yang ada di kaki Olaf. Josephine lalu menawari Olaf untuk makan malam di rumahnya sebagai bentuk permintaan maaf darinya. Sementara itu, para anak yatim ini harus tertahan dan tak bisa pulang bersama. Karena Olaf sudah membawa teman aktornya untuk berakting seakan-akan sebagai pedagang sayur di sana. Rencana itu berhasil dieksekusi Olaf dengan sempurna. Karena saat anak-anak ini pulang, yang ia lihat hanyalah kaca rumah bibinya yang pecah. Dan seakan-akan menghabisi dirinya sendiri dengan lompat ke laut. Bibinya juga meninggalkan sebuah surat wasiat untuk keduanya. Surat wasiat yang intinya melimpahkan hak asuhnya kepada Kapten Sam. Tapi Klaus merasa ada yang aneh dengan surat ini. Bibinya adalah penggiat tata bahasa yang baik dan benar. Namun surat ini justru dipenuhi dengan salah grammar dan salah kata. Sesuatu yang tak seharusnya dilakukan oleh bibinya. Karena kejeniusan Klaus, ia akhirnya sadar kalau ini adalah sebuah kode yang bibinya berikan padanya. Unbearable to you. All the way over to Curdle Cave, way over there. She's not dead. She's hiding. Curdle Cave? Belum sempat mereka berpikir jernih tentang suratnya, rumah bibinya ternyata nyaris roboh. Namun di tengah kekacauannya, Sunny tiba-tiba menunjukkan pada kakaknya sebuah ruang gelap yang disembunyikan oleh bibinya. Ternyata bibinya sedang mendalami kasus kebakaran yang terjadi di negaranya. Klaus masih bingung untuk apa penelitian ini. Hingga tiba-tiba sebuah kertas yang berterbangan menunjukkan sebuah tanda. Simbol mata yang sama persis dengan tato di kaki Olaf. Klaus semakin yakin kalau semua kejadian yang dialami keluarganya ada sangkut pautnya dengan Olaf. Namun sebelum mereka membalaskan dendamnya, mereka harus menyelamatkan diri mereka dulu. Lalu mencari bibinya di gua Courdelette. Hey, you kids! It's Captain Shab, your new guardian. You just stay where you're at and we'll come where you're told. Ever written? Berkat kejeniusan mereka sekaligus pengetahuan Klaus yang sering baca buku, mereka berhasil membuat kapal yang mereka gunakan untuk mengarungi danau dan menjemput bibinya yang ada di gua Courdelette. Isak tangis tiba-tiba terdengar dari ujung gua. Di sana bibinya bercerita kalau Olaf memaksanya untuk membuat surat wasiatnya. Rencana anak-anak ini ke sana tentu saja untuk membawa bibinya keluar dan bersaksi kalau semua yang dilakukan Olaf itu nyata adanya. Sayangnya, Josephine masih saja ketakutan dan tidak ingin keluar dari gua ini. Namun Klaus coba merayunya dengan bilang kalau gua ini dijual, yang berarti akan datang maklar masuk ke dalam sini. Iya, maklar, orang yang paling ditakuti oleh Josephine. Dan cara itu akhirnya berhasil membawa bibinya keluar dari gua bersama keponakannya. Dalam perjalanan, Klaus menanyakan pada bibinya tentang gambar mata yang ia temukan di rumahnya. Violet juga bertanya tentang kebakaran yang sedang diselidiki oleh bibinya. Josephine akhirnya menjawab kalau dulunya Monty, Ike, dan Baudelaire adalah pemimpin mereka. Namun karena dunia ini tak hanya diisi oleh orang baik, ya jadi beginilah nasibnya. Orang-orang yang melakukan pembakaran, dan dia jugalah yang memadamkannya bak seorang pahlawan. Klaus selalu bertanya, apakah orang yang dimaksud adalah Olaf? Sayangnya belum sampai bibinya menjawab, serangan lintah brutal tiba-tiba langsung menyerang kapal mereka.
there was something far more unpleasant around. Orang yang mereka harapkan jadi penyelamat ternyata adalah Olaf. Namun, Klaus dan Violet yang sama sekali tak gentar lalu mengancam Olaf untuk dilaporkan ke polisi. Olaf dengan kepala tegaknya menantang mereka balik. Ia yakin kalau dirinya akan bisa mengambil semua harta orang tua Klaus dan Violet. Berbekal rayuannya pada Josephine langsung luluh. Ia lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan bergabung dengan Olaf. Sekali Josephine masuk ke dalam perangkat, disitulah Olaf mulai berulah dan meninggalkan Josephine di tengah danau. You can't do it! Well, we've done all we can. Baru saja Olaf yakin kalau warisannya sudah di depan mata, tiba-tiba Tuan Po datang untuk menyelamatkan anak-anak Baudelaire Laure. Olaf lalu berpikir cepat dan menceburkan Klaus ke dalam air, lalu bilang pada Tuan Po kalau ia baru saja menyelamatkannya. Cara itu lagi-lagi berhasil mengecoh Tuan Po. Ia kini malah semakin yakin kalau Olaf adalah wali asuh yang tepat. Olaf yang kelewat senang lalu membahas warisan besar milik keluarga Baudelaire Laure di depan Tuan Po. Tuan Po yang mendengarnya lalu menjelaskan kalau secara hukum Olaf tetap tak akan mendapat sepeser pun harta mereka. Terlebih lagi jika terjadi apa-apa dengan mereka. Yang akan mendapatkannya hanyalah saudara-saudara dan juga pasangan suami atau istrinya saja. Akal bulus Olaf pun muncul. Ia lalu memperkenalkan pada Tuan Po pertunjukan barunya. Berbagai tamu datang di drama pernikahan Olaf. Tapi drama ini sejatinya adalah bagian dari rencana Olaf untuk menikahi Violet dan mengambil seluruh hartanya. Sekalipun menurut hukum yang Klaus baca hal itu tidak akan mungkin dilakukan. Karena anak umur 14 tahun tidak akan bisa menikah. Olaf tiba-tiba dengan angkuhnya bilang, pernikahan ini akan sah karena ada hakim resmi yang menemani prosesnya. Jadi sekali kau bilang tersedia, pernikahan akan resmi dan diakui oleh hukum. Paksaan yang tentu tidak akan pernah diterima oleh Violet. Hingga Olaf menunjukkan sebuah kejutan lain. Let her go. No! Put a hold on that. Down will come, baby. Cradle and all. Acara sebentar lagi akan dimulai. Dan Olaf mengancam Violet untuk tidak merusak dramanya. Sekaligus rencananya untuk menikahi Violet dan mengeruk semua harta orang tuanya. Violet yang awalnya selalu optimis dan bisa menemukan jalan keluar, kini ia mulai menyerah. Sekalipun Klaus coba mencarikan jalan lain, tapi Violet tetaplah menyerah. Drama sebentar lagi akan dimulai. Klaus terus mencari cara untuk menyelamatkan Sunny dari atas sana. Dengan berbekal kejeniusannya, Klaus akhirnya berhasil memanfaatkan barang-barang di sekitarnya untuk menyelamatkan adiknya. Sementara Klaus terus berusaha naik, kini Violet mulai dibawa ke pelaminan. Dengan wajah sedih dan pasrah, Violet terus melangkah menuju ke arah Olaf. Setelah bersusah payah naik, akhirnya Klaus sampai juga di atas. Di waktu yang bersamaan, hakim mulai membacakan janji sehidup semati untuk Violet dan Olaf. Asa Violet yang sempat hilang tiba-tiba muncul kembali saat melihat Sunny berhasil ditarik perlahan-lahan oleh Klaus. Tapi kejutan lain justru Klaus lihat saat berada di atas menara. Di sana, ia melihat tanda mati yang sama persis seperti yang ada di dalam gambar milik Bibi Josephine. Klaus akhirnya sadar kalau kebakaran yang ada di rumahnya adalah ulah dari Olaf dan semua rekan-rekannya. Karena ialah si mafia perampok yang sudah menghabisi orang tuanya dan semua orang di sekitar ayahnya. Jadi kini Klaus mulai membuat rencana untuk membalaskan kepergian orang tuanya. Kabar Klaus yang membuat kekacauan tentu langsung didengar oleh Olaf. Olaf tentu terkejut melihat Klaus yang berhasil mengacau hingga sejauh ini. Namun kali ini Olaf jauh lebih cerdik. Ia sudah membawa akta nikahnya dengan Violet, yang berarti ia resmi akan mendapatkan warisan milik keluarga Baudelaire Laure. Tapi tentu Klaus tidak membiarkannya begitu saja.
Seluruh pengunjung yang ada di sana akhirnya paham segala ulah busuk Olaf selama ini. Tuan Po dan yang lainnya juga semakin yakin kalau Olaf memang bukanlah orang baik. Dan ia pantas mendapatkan segala ganjaran dari apa saja yang telah ia lakukan selama ini. Dan untuk Violet, Klaus, dan Sunny, akhirnya mereka merasakan apa itu kemenangan atas Olaf yang selama ini sudah menindasnya dan sudah menghabisi kedua orang tuanya. Tuan Po hari itu tiba-tiba ingin mengantar anak-anak Baudelaire kembali ke rumahnya. Rumah mereka seakan-akan kembali utuh seperti semula. Namun bayangan itu tak bertahan lama. Lalu seketika lenyap dan kembali pada realita. Iya, surat itu baru saja dikirim oleh tukang pos dan ditunjukkan untuk anak-anak Baudelaire. Cap-cap dari berbagai negara membuat Klaus dan Violet bertanya-tanya, dari siapa surat ini? Namun saat surat itu dibalik, ternyata ada nama Tuan dan Nyonya Baudelaire sebagai pengirimnya. Alias, orang yang mengirim surat ini adalah kedua orang tuanya. Surat yang merupakan pesan dari orang tua untuk anaknya. Untuk anak-anakku tersayang, aku tidak tahu kapan surat ini akan sampai pada kalian. Mungkin kalian akan membacanya nanti. Nanti saat kalian telah melihat kalau dunia tidak hanya diisi oleh orang-orang baik. Jika nanti ayah dan ibu telah tiada, ayah dan ibu hanya ingin kalian bertiga saling menjaga satu sama lain. Dengan keberanian, kebaikan, dan tidak egois. Tak peduli dimanapun kalian berada, selama kalian saling menjaga, maka kalian sama saja dengan berada di rumah. Apa yang kelihatannya menjadi serangan peristiwa yang malang, mungkin akan jadi awal dari perjalanan kalian. Ayah dan ibu sayang kalian. Selain pesan tadi, ayahnya juga meninggalkan teropongnya untuk Klaus. Teropong tanda kalau Klauslah yang meneruskan tonggak perjuangan ayahnya melawan kejahatan. Selain itu, orang tuanya juga akan bangga. Karena memiliki anak yang selalu ada sesuatu dalam hidup ini. Sesuatu untuk ditemukan. Sesuatu untuk dibaca. Sesuatu untuk digigit. Dan sesuatu untuk dilakukan. Karena tidak ada warisan yang jauh lebih baik dibandingkan wawasan. Ya, dan persis seperti kata Tuan Baudelaire, dunia tidak selalu diisi dengan orang-orang baik. Mengutip juga dari apa yang sudah sering lewat di sosmed baru-baru ini. Kalau kau tidak menemukan orang baik, maka jadilah salah satunya. Baudelaire mengajarkan anak-anaknya apa arti kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, dan juga yang terpenting adalah kecerdasan. Cara mereka saling menjaga satu sama lain tentu menjadi nilai tambah dan mengajarkan apa arti dari sebuah keluarga. Keluarga dan rumah adalah tempatmu untuk pulang. Entah buruk atau baik kondisimu. Keluarga akan selalu menyambutmu dan mereka akan selalu jadi rumah yang nyaman untuk sekedar menceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu. Saya Gokun dan segenap tim Pusrep Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe. Terima kasih buat kalian juga yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena seperti biasa lip service saya akan bilang, Sebatin bisa sampai hari ini itu semua karena kalian. Sumpah, kalau bukan karena kalian ya siapa lagi? Sebatin tuh sumpah, kalian yang menonton, kalian yang komen, kalian yang sambat, kalian yang marah-marah, kalian semua yang kalian lakukan untuk Sebatin itu sudah membantu Sebatin bisa sampai ke hari ini. Ini bukan kata-kata manis, ini jujur. Kayaknya sih ya, karena saya udah sering-sering ngomongan ini jadi template. Tapi beneran, itu semua karena kalian. Tanpa kalian mungkin Sebatin gak bakal berbenah. Ya biarpun belum berbenah banyak. Terus lagi tanpa kalian Sebatin mungkin gak bakal ngupload terus-terusan. Iya, karena ya ada kebutuhan lain. Terus juga kalau tanpa kalian ya Sebatin juga cuma bakal jadi channel art film yang gitu-gitu aja, yang isinya mas-mas cerita bla 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 bla. Terus di akhir
videonya dia sahabat soal kebijakan. Daripada ngomongin kebijakan, kayaknya mending ngomongin orang-orang yang ngurus deh. Emang orang-orang ini kompeten ya Pak? Ini kan pejabat atas nih. Ya, pejabat atas loh Pak. Pejabat atas pencocokkan seperti itu tuh kayaknya dipilihnya kan ada seleksi kan, dipilihnya pasti kan ada kan seleksinya. Kita daftar kerja aja perlu ngelakuin banyak hal, masa kan jadi pejabat segampang itu sih? Apa lebih gampang jadi pejabat daripada jadi pekerja biasa Pak? Yang salah siapa, yang dipangkas di mana-mana. Omongan apa ini? Sudahlah, Gon. Ya, baik, saya akan menutup video ini dengan bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Ya, nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Dia sekarang tarik napas, buang, tanggal kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.